Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan buah penebusan yang melimpah dalam diri Bunda Maria melimpahi kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, selamat sore dan selamat bersatu kembali dalam novena Maria Bunda Selalu Menolong hari ke-6. Hari ini kita akan merenungkan kanak-kanak Yesus dalam tangan Bunda. Saudara terkasih, sejenak kita akan mendengarkan kelanjutan makna ikon Maria Bunda Selalu Menolong yang sebagian telah dibacakan kemarin. Pada abad ke-14, pandangan teologis yang berkembang di sekitar selatan Eropa dan juga di Pulau Kreta Yunani, tempat ikon Maria Bunda Selalu Menolong ini dibuat, adalah teologi korban. Yesus adalah satu-satunya kurban yang berkenan kepada Bapa. Dialah yang mendamaikan Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Teologi ini berangkat dari refleksi yang muncul dari surat kepada orang Ibrani. Dapat dilihat dalam Ibrani 4 ayat yang ke-14 sampai dengan Ibrani 5 ayat yang ke-10. Karena korban yang menjadi tekanan refleksi, maka gambaran Yesus pun yang ditampilkan adalah Yesus yang menderita. Bahkan penderitaan itu telah dilihat oleh Yesus sejak ia masih kecil. Ia hamba Yahweh yang betul-betul menderita karena berkorban. Maria pun tidak ketinggalan dalam gambar itu. Ia adalah ibu yang menderita dan bersedih karena anaknya menderita. Kepala Bunda Maria yang agak miring ke arah Yesus adalah wajahnya yang sedih, menggambarkan perasaan iba seorang ibu yang melihat putranya gentar menghadapi penderitaan. Ikon Maria Bunda Selalu Menolong tentu bukan sekedar lukisan tentang Bunda Maria, melainkan sebuah pesan iman. Ikon ini memberikan pesan iman kepada kita tentang kehadiran Yesus Kristus sebagai Allah yang menyertai jalan salib hidup kita, dan kehadiran Bunda Maria sebagai seorang ibu yang mengajak kita untuk selalu bersyukur atas rahmat penebusan yang dibawa oleh Yesus Kristus dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Penyerahan itu akan berbuahkan kebangkitan. Saudara-saudari terkasih, mari kita lanjutkan novena ini dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Maria, Bunda Yesus dan Bundaku yang selalu menolong, selama 9 hari ini, aku akan datang kepadamu untuk merenungkan arti simbol-simbol yang ada pada ikon, menimba pelajaran penting dan nuansa misteri penyelamatan yang telah Engkau inspirasikan kepada pelukisnya.
Ya Bunda dan Guru yang mengagumkan, aku datang tidak hanya untuk belajar dari lembaran buku panduan ini, tetapi ingin belajar tentang apa yang hendak Kau ajarkan kepadaku, tentang putramu, dan tentang Allah, sumber cinta kasih sejati. Bantulah aku agar setia mengikuti Yesus putramu. Tumbuhkanlah di dalam pikiranku dan di dalam hatiku iman, pengharapan, dan kasih. Dengan demikian, aku dapat memandangmu dan memohon padamu, sehingga aku yang sedang membutuhkan pertolongan dan bantuanmu ini dapat hidup dalam kepercayaan yang tiada batas akan pertolonganmu yang selalu Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Amin. Renungan ikon Maria Bunda Selalu Menolong hari ke-6. Kita merenungkan kanak-kanak Yesus dalam tangan Bunda. Bunda Maria yang terkasih, kami memandang kanak-kanak Yesus. Dia bukan lagi seorang bayi, tetapi sudah menjadi seorang anak yang sudah berumur beberapa tahun. Kami kembali merenungkan Nazaret dengan kesehariannya dan kehidupan rumah tangga yang penuh damai. Engkau sibuk dan tenggelam dalam rutinitas kehidupan sebuah keluarga. Dapur dan tungku api, mempersiapkan air dan kayu bakar, menggandeng tangan Yesus ke sumur di kampung itu. Betapa indahnya tempat itu untuk bertemu sahabat-sahabat, berbincang-bincang sebentar, dan saling menukar berita seputar kampung. Sementara itu, anak-anak bermain ria, dan Yesus ada di antara mereka. Bersama Yusuf dan Yesus, Engkau membentuk suatu keluarga yang sederhana di suatu kampung miskin di Israel. Bunda yang baik, terangilah kami untuk mengenal kehadiran Bapa Surgawi, bahkan di tengah-tengah kesibukan dan kepenatan kami sehari-hari. Ia tidak pernah melepaskan tangan kami, bahkan pada saat iman kami kelihatannya mengalami kebimbangan, atau pada saat kami dililit oleh berbagai macam kesulitan. Kuatkanlah kami, supaya kami dengan penuh kepercayaan dapat meminta kepadanya sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus kepada kami. Roti untuk hidup setiap hari, dan jangan membiarkan kami jatuh dalam pencobaan dan putus asa. Magnificat. Marilah kita menggabungkan diri dengan Maria untuk bersyukur dan memuji Allah. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang, aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya,
Dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham, serta keturunannya untuk selama-lamanya. Ya Maria, engkaulah Bunda Kristus, dan Bunda kami pula. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu dengan sepenuh hati kami, karena Engkau telah menganugerahi kami, Maria, Bunda kami. Ia menjadi Bunda kami yang penuh kasih, perhatian, dan pengertian, serta kemurahan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu, Maria. Amin. Doa permohonan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan wujud-wujud doa dan ucapan syukur kita dalam doa permohonan ini. Kita berterima kasih kepada Allah atas rahmat dan anugerah yang telah kita terima darinya, dengan perantaraan Bunda kita yang selalu menolong. Marilah kita sekali lagi memohon kepada Bunda kita untuk berdoa bersama kita dan mendoakan kita. Supaya kami menjadi pendoa yang rajin setiap hari. Tolonglah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Supaya kami berani menghadapi kesulitan-kesulitan hidup kami. Tolonglah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Ketika kami disakiti dan digodai untuk membalas dendam. Tolonglah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Supaya kami murni dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tolonglah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Supaya kami bertanggung jawab terhadap hidup yang telah dianugerahkan kepada kami. Tolonglah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Pada saat kami sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tolonglah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Apabila kami tertekan kekhawatiran akan kesulitan ekonomi keluarga. Tolonglah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Bila ada salah paham di antara kami. Tolonglah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Supaya Roh Kudus menuntun kaum muda kami dalam menentukan jalan hidup mereka. Tolonglah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Supaya para pemimpin negara kami selalu bertindak bijaksana, adil, dan mengutamakan kepentingan orang banyak. Tolonglah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Supaya para buruh mendapatkan upah yang adil dan layak. Tolonglah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Supaya kami hidup dalam semangat kasih terhadap sesama seperti Kristus sendiri. Tolonglah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Supaya Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan dan keberanian kepada Paus Fransiskus dan Uskup kami Vincentius dalam memimpin gereja. Tolonglah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Supaya kami tidak menjadi sombong dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri
dan melupakan Tuhan, Tolonglah kami ya Bunda penuh kasih sayang, supaya semua saudara-saudari dan sahabat kami yang telah meninggal dianugerahi kehidupan kekal bersama Kristus. tolonglah kami ya Bunda penuh kasih sayang, Doa untuk wujud-wujud kita masing-masing. Marilah kita berdoa bersama. Ya Bunda Maria, aku bersyukur dapat merenungkan ikonmu pada kesempatan ini. Aku memohon kepadamu, sudilah engkau mendoakan permohonanku ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa penutup. Ya perawan dan Bunda selalu menolong, Engkaulah tanda pengharapanku. Bunda tersuci Sang Penebus, aku mohon kepadamu, bantulah umat-Mu yang ingin diperbaharui. Karuniakanlah kepadaku kegembiraan dalam ziarah hidupku menuju masa depan, dalam kesadaran dan dalam sikap kesetiakawanan yang hidup dengan para saudara-saudariku yang paling miskin. Aku mau mewartakan kabar gembira putra-Mu kepada mereka dengan suatu cara baru dan berani. Dialah awal dan akhir semua hubungan manusiawi yang mengilhami segala bangsa untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kedamaian abadi. Seperti halnya putra-Mu Yesus yang aku agungkan dan muliakan dalam ikon ini, aku mau memegang erat-erat tangan kanan-Mu. Engkau memiliki kuasa dan kebaikan untuk menolong aku dalam setiap kebutuhan dan situasi hidupku. Datanglah dan tolonglah aku. Engkaulah harapan dan tempat pengungsianku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan ini novena Maria Bunda selalu menolong hari ke-6 telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita akan berjumpa kembali besok untuk melanjutkan novena Maria Bunda selalu menolong hari ke-7.